Cobain naik bus yang interiornya seperti bisnis kelas pesawat dan hebatnya semua ini dikerjakan oleh bengkelnya sendiri. Selamat datang di Jepara, kota ukir di ujung utara Pulau Jawa yang mendunia. Selain terkenal akan kerajinan ukiran kayu, Jepara juga terkenal memiliki layanan bus yang mewah-mewah yang siap mengantarkan warganya menuju ke ibu kota Jakarta. Cerita perjalanan kali ini dimulai tanggal 19 Juli 2026. Kala itu aku turun dari bus Rosalia Indah Vintage rute Purwokerto dan tiba di Surabaya jam 3 pagi. Lanjut jam 6 paginya kita naik kereta api Ambarawa Express dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Semarang Tawang. Dan dilanjut naik shuttle Semeru yang titik naiknya dari depan stasiun Semarang Tawang. Lanjut jam 11 kita menuju ke Jepara pakai Semeru, tarifnya 60.000. Berarti dari Surabaya ke Jepara 108.000 tambah iki 60.000. Berarti 168.000. Dapat shuttle HiS Premium. Kursi biasa. Damai bro. 60.000. Akhirnya kita sampai di Jepara. Wah, panasnya tidak umum. Setelah istirahat cuma 4 jam dan lumayan sih bisa rebahan di penginapan, kami berangkat menuju ke garasi MJPM di daerah Ngabul, Jepara. Jam segini tuh jam-jamnya bus Jepara pada berangkat ke arah Jakarta. Hari ini aku berada di daerah Ngabul, Jepara, dan seperti yang kalian lihat di belakangku ini adalah barisan bus-bus Mujijaya Putra Mandiri, generasi ketiga dari Mujijaya yang saat ini sepertinya menjadi salah satu pilihan masyarakat Jepara yang akan bepergian menuju ke Jabodetabek. Dan hari ini bertepatan hari Minggu atau malam ini adalah malam Senin, jadi unitnya Mujijaya hari ini kebanyakan mayoritas berangkat dari timur, yaitu dari Jepara. Kalau ditanya, hari ini berangkat sekitar 13 unit bus menuju ke arah Jakarta, teman-teman. Nah, untuk bus Jeparaan itu rata-rata kan berangkatnya sekitar jam 5, jam 4 dari terminal Jepara. Tapi tradisinya Mujijaya itu berangkatnya biasanya setelah adzan maghrib. Ini menjelang adzan maghrib, kita sekarang udah berada di garasi akapnya Mujijaya Putra Mandiri, dan aku akan ikut Mujijaya Putra Mandiri dari Jepara menuju ke Jakarta. Spesial hari ini tanggal 19 Juli 2026 Mujijaya meluncurkan kelas terbarunya. Seperti yang kita tahu, Mujijaya pernah punya kelas 28 seat atau 30 seat. Yang terbaru eksekutifnya 26 seat. Lalu ada kelas sleeper dari karoseri Laksana dan Adi Puter yang barusan berangkat tadi. Dan ada kelas terbaru nih, super eksekutif, tapi ada penamaan tersendiri, teman-teman. Unitnya lagi dipersiapkan di sana, yang warna hitam dengan sasis Hino RK280, lagi di prepare, lagi dicuci-cuci biar siap melayani warga Jepara yang hendak kerja di Jakarta berangkat malam ini. Gimana unitnya dan gimana perjalanannya, simak video ini sampai akhir, oke? Sebagai orang yang seneng ngamatin bus, nggak tahu kenapa ya, aku lihat warna dari bus Mujijaya Putra Mandiri ini bener-bener eye-catching banget. Dipadukan dengan livery yang simple tapi pas dengan tiap konsep warna dasarnya. Nah, sambil nunggu aku sempat ngobrol dan aku dapat informasi bahwa kedepannya unit MJPM eksekutif akan dikurangi seatnya dari 30 menjadi 26 seat aja, yang dilakukan secara bertahap. Wah, pastinya bakal lebih longgar nih jarak antar seatnya, karena kan dikurangi satu baris atau 4 seat, dan tarifnya bakal naik dari Rp270.000 ke Rp280.000. Ya lumayan sih, naiknya cuma 10.000 tapi dapat seat yang super longgar nantinya. Oke teman-teman, ini udah mulai maghrib dan bisa sedang dicuci, dipersiapkan. Kita sholat dulu di masjid sebelah sini.
Semuanya aku udah selesai sholat, dan ketika pas sholat aku di WA sama adminnya Muji Jaya Putra Mandiri. Kemarin itu aku rencananya mau naik dari kantor yang ada di Ngabul sana. Cuman tak pikir-pikir kalau pas naik itu baru penumpang yang lain, jadi udah rame mau nge-review nggak enak. Karena ini adalah unit yang spesial yang perlu detail untuk nge-reviewnya. Jadi aku bela-belain datang ke garasinya yang ada di dekatnya Bundaran Ngabul, teman-teman. Dan aku di WA sama agennya MJPM. Tiket Muji Jaya, kode bus R11 sleeper private lounge nomor 1B, nomornya K1736CC. Keberangkatan titik naik kantor pusat, dan ini kantor pusatnya tujuan ke Pulau Gebang. Agennya ini mau datang 30 menit. Dan satu hal yang aku seneng, ini berfungsi banget kalau misalkan kalian naiknya itu dari lintasan kayak di Demak, kayak di Terminal Jati. Kalau pengen lihat posisi busnya, tinggal klik ini langsung muncul nih teman-teman. Nah ini K1733CC Sofia, unitnya masih ada di situ, lagi di prepare. Karena untuk Muji Jaya itu ternyata nggak berangkat abis maghrib, tapi pas adzan isya teman-teman, tepatnya. Jadi dia berangkat abis isya dari Terminal Jepara, berangkat bareng-bareng menuju ke Kudus. Dan biasanya yang menjadi penutup di Terminal Jati adalah rombongannya Muji Jaya ini. Kita tunggu aja, dan aku benar-benar nggak sabar untuk review unitnya ini. Dan tadi aku sekilas lihat, wah ini benar-benar baru kali ini aku lihat model seperti ini. Ini berangkat dari garasi Ngabul MJPM 18. Yang ini juga belum berangkat habis ini, RE6. Nickname-nya apa lagi? Alma. Berangkat bareng. Berarti bisku yang terakhir nih teman-teman. Dan ini dia busnya Muji Jaya Putra Mandiri dengan nickname Sofia. Bus ini menggunakan sasis Hino RK 280 Euro 4 dan berbodi Jetbus 5 MHD, garapan dari karoseri Adiputro Malang. Ketika rilisan atau keluar dari karoseri Adiputro, bus ini tuh interiornya kosongan tanpa bangku karena seat dan lain sebagainya akan ditata dan dikerjakan sendiri di bengkelnya MJPM. Kita sekarang udah berada di interiornya PO MJPM yang terbaru, dan ketika aku masuk di sini, wah ini rasanya kita kayak ada di pesawat bisnis kelas nih. Yuk kita langsung aja lihat, ini dia. Untuk interiornya, ini adalah interior yang dikerjakan dan dikonsep sendiri oleh MJPM Garage. MJPM tuh Muji Jaya pinter modif sekarang. Jadi di sini tuh ada dua model, yang single dan yang double dengan konfigurasi 2 1 di sini, teman-teman. Wah, ketika kita masuk, musiknya udah musik-musik kayak berada di hotel gitu, asli. Kita coba jalan-jalan ke belakang dulu ya. Kalau kita lihat di sini tuh sebetulnya kayak kursi kelas eksekutif, tapi untuk MJPM ini menawarkan lebih private lagi teman-teman, namanya private lounge. Dan untuk gangway-nya sini dia dikasih karpet, jadi rasanya kayak kita berada di hotel berbintang gitu. Kita coba yang kedua ini dulu aja. Untuk tempat duduk gini, kita coba naikin leg rest-nya. Longgar banget cuy, lihat nih. Kakiku kayak gini, untuk tinggiku 167, ini lumayan longgar. Untuk ngerebahin tinggal tekan di sini. Kalau kita misalkan tidurnya ngorok atau gimana gitu, nggak bakal kelihatan karena kiri kanan ini udah ada sekat pemisahnya. Dengan badanku yang agak gede gini, ini pas nih. Ini ada saklar, kalau mau matiin misalkan kalian udah ngantuk, tinggal matiin gini. Lampu shadow-nya di sebelah sini akan mati sendiri. Jos banget. Private entertainment. Jadi kalau misalkan kita mau YouTube-an, Netflix-an, tinggal gini aja. Unik nih. TV-nya aku klik satu, dua-duanya ke tanu. Wah, ini harus dibedain ya habis ini nih. Ini ada tempat untuk ngecas nih teman-teman. Ada port USB Type A dan Type C. Lalu kalau teman-teman bawa botol, di bawah situ juga udah ada
cup holdernya, jadi kita bisa naruh barang dan sebagainya. Jadi kalau kalian bawa tas ransel ukuran sedang bisa diselipin di bawah sini atau di depan situ, dan kalau misalkan kalian bawa sepatu sendal bisa dimasukin di bawah sini. Nah, kayak gitu. Lalu di sini juga ada ini panduan keselamatan penumpang PO Mujijaya Putra Mandiri. Kayak gini, ada doa perjalanan di sini, nomor pengaduan dan pemesanan tiket ada di sini semua lengkap. Udah kayak di pesawat, teman-teman. Dan hari ini tanggal 19 Juli 2026 adalah perjalanan perdana unit ini. Nantinya dia ini akan jalan tektok dari sini malam dan dari Jakarta pagi, tapi ada beberapa hari di-off-kan untuk maintenance dan perawatan rutin seperti itu. Kalau malam gini emang bener-bener feels-nya kelihatan luxury banget. Kita ada di kursi nomor 1B. Lurusannya ini nomor berapa ini? Berapa ini? Ini 3B. Berarti nomor 2, 1 di depan sana. Kita coba seat yang single, tapi sebelumnya kita balikin lagi. Nah, kita coba single sini, teman-teman. Wah, asik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sini juga 6. Berarti 6 kali 3 isinya cuma 18 seat aja. Ini yang single kayak gini. Nah, dinaikin, dan TV-nya menurutku ini gede banget asli. Dan kalau kita lihat dari belakang ke depan kayak orang jualan TV. Gede-gede, banyak banget gini. Asli, istimewa banget nih. Dan harganya Rp350.000. Ini harganya lebih mahal daripada kelas sleepernya, karena sleeper itu isinya 22 seat. Ini cuma 18 seat aja, teman-teman. Terus kenapa kalau lebih mahal? Dia nggak perlu effort untuk naik-naik. Ini tinggal geser di sini aja, masuk, aman. Kalau kalian single, pilih yang single. Kalau kalian pergi berdua, pilih yang sebelah yang double pastinya. Oke. Ini cari di Pinterest. Cabine bisnis kelas apa ya? Sing masuk ya cuaris terus cuaris terus temunya modelnya kayak gini dan seperti ini. Tapi geng ini loh mas, geng ini masih lega loh gitu. Harusnya malah lebih lega lagi. Aku ngilangi armrest satu lagi yang ini. Oh iya. Tapi ini 58 toh, 58. Kita tambah 5 cm lagi. Nah, biasanya kan kursi SE kan biasanya sempit. Ini lega banget ini. Ada rahasianya. Kan JPM ini PM pinter modif. Ini kayak troli gak kok mas? Ada troli-troli kayak di sleeper gak? Oh, nggak usah. Kocar kacir gimana? Oh iya. Nggak usah. Kabeh. Bikin dari triplek toh, tak cetak fiber gitu. Dan cepet-cepetan ya. Nama juga pertama kali. Tapi pertama kali wis suwangar loh mas ini mas. Hitungannya. Bener. Satu. Ready gias. Ready gias. Parkiran tapi. Punya rata. Sistem sama SPG. SPG. Selamat datang. Silakan. Jadi kita pameran sendiri. Pameran sendiri ini parkiran. Paling rame mesti kayak gini. Ratak, sonorek sama SPG. Rame parkir. Kalian bayar parkir. Iya. Bayar. Iki lho kok lek akeh sing weruh Mas. Viral iki. Viral iki. Tapi lek wong liya pengen pesan ngene iki sama sing JPM. Oh, nah itu. Nah, itu. Oh, iku. Oke, siap. Oke, siap Mas. Contohnya di unit sendiri. Kalau yang mau yang pengen kayak gini monggo silakan. Nomor di bawah, nomor di bawah. Di bawah. Oke. Tinggal calling ya. Kayaknya marketing KB, Mas. Untuk toiletnya ada di bagian belakang sini. Wah, ini toiletnya ada bunganya, terus ada apa ya, ventilasinya, jadi bisa dibuka. Ini toilet seperti ini hanya bisa dibuat buang air kecil dan bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja. Oke? Kita tutup lagi. Kebetulan pada malam hari ini kita berangkatnya itu berempat.
aku, Dimho, Arfi sama Sena. Kita tuh dulu-duluan pesennya teman-teman, dan aku kalah sama Arfi. Arfi gercep banget mengamankan kursi idaman, yaitu nomor 1A, dan aku kebagian yang nomor 1B private lounge di sini. Kita coba duduk di tempatnya Arfi dulu, mumpung si Arfi lagi di dalam lagi nge-review. Kita coba duduk ya. Nah, yang di depan ini pastinya dia feels-nya lebih longgar karena depan pandangannya leluasa, dan di depan sini pastinya udah dilengkapi dengan sekat pemisah antara ruangan kru dan penumpang. Jadi penumpang ini akan merasa lebih private lagi, lebih eksklusif lagi karena terpisah dengan ruang kru. Dan juga kalau kalian atau para perokok pengen ngerokok bisa maju ke depan teman-teman. Ini selimutnya kayak gini, masih diplastikin kayak gini, standarnya Muria. Selimutnya pakai bed cover kayak gini. Buat rebahan gini, asli enak banget teman-teman. Ini habis ini dia akan berangkat dari poolnya di Jepara dan menuju ke kantor Ngabul. Oke? Nah, ini nih yang penting, karena unit ini masih ada satu, jadi sistemnya itu tektok berjadwal. Kalian bisa cek jadwal keberangkatan bus ini dari tabel ini ya, dengan catatan kondisinya normal. Tarifnya sekitar Rp350.000 dengan rute Jepara menuju ke Parung via Cikarang, Bekasi, Pulau Gebang, dan Lebak Bulus. Kalian bisa pesen tiketnya di agen-agennya Mujijaya, atau kalian kalau nggak tahu nomornya, bisa cek nomor agennya di akun Instagram resminya Mujijaya Putra Mandiri ini. Pastikan kalian mendapatkan nomor WA agen ini dari akun resmi ini ya, untuk menghindari penipuan yang sekarang marak terjadi, terutama nomor-nomor yang sengaja disebar di medsos ataupun di Google Review. Iya. Nggak tega. Aku nggak tega minta karpet ini. Piye, tak copot sepatuku ya, Mas. Ngeten iki, Mas. Nggak tega gua, Mas. Buat tega gua. Sekarang kita udah persiapan mau berangkat dari kantor atau poolnya yang ada di Ngabul. Asli sangar boy. Mas Arfi gimana? Sumpah. Sangar. MJPM, Mujijaya Pesona Mancanegara. Oke. Mas Dibu gimana? Pinter ini. MJPM, Mujijaya Pinter Modi. Oke. Oke. Mas Sena gimana Mas Sena? Gokil, Mas. Gokil ya, sangar ya? Gokil. Mas saya bikinan sendiri, Mas. Lah yo, gak nyangka lu. Enggak nyangka. 20.10 kita berangkat dari Ngabul di garasinya MJPM yang ada di Ngabul, MJPM yang akap teman-teman. Kita coba jalan dari belakang, ini kursi nomor 6A private lounge, 55B yang paling belakang ada juga di sini. Kita coba jalan-jalan ya. Mumpung ini penumpangnya masih belum pada naik. Apalagi kita nanti akan Liga Malam Senin, jadi penumpangnya masih banyak banget. Dan satu hal, ketika kemarin rilis dari Karoseri di Putro, ini tuh kosongan, nggak ada seatnya karena emang mau dimodif dengan model sekeren ini teman-teman. Dan juga untuk lovernya ini dimiringin gini dan nggak dikasih bagasi atas karena untuk biar ruangannya ini lebih lega. Coba kalau misalkan tetap di kayak gini, ini bakal sempit teman-teman feelsnya. Ini feelsnya bener-bener lega banget dan rasanya kayak pesawat bisnis kelas Jepara Jakarta. Oh enak. Kita persiapan berangkat dari kantornya MJPM yang ada di Ngabul jam 20.14. Sekarang perjalanan menuju ke arah Kudus teman-teman. Dan kalau kita lihat ada yang kurang di kursi 1B ini. Untuk perjalanan pada kali ini emang nomor 1B ini nggak dikasih TV dulu sementara. Dan kedepannya ini sekatnya akan dirombak lagi, jadi sekatnya akan digeser ke sebelah kiri, lalu di sini dikasih TV kayak gitu. Jadi biar adil semua ke 18 seatnya dapat TV-nya. Aku nggak dapat TV sendiri 1B ini. Dan TV-nya ini gede-gede banget loh, asli. Di sini dan semua itu personal kayak gitu. Cuman
karena ya tak ada gading yang tak retak teman-teman. Tadi tuh aku sempat nyoba untuk ngehidupin satu, yang satunya juga nyaut karena TV-nya modelnya sama semua dan mereknya sama, jadi satu frekuensi lah gitu. Dan juga kedepannya juga nanti akan dikasih kayak headset sendiri, jadi bener-bener personal. Kita pengen menikmati tuh dengan apa ya, suaranya nggak keluar kemana-mana gitu. Sekarang kita udah sampai di terminal Pecangaan yang naik lumayan banyak. Foto? Oh iya. Misalkan mau ngecas HP toh, casnya di sini, deket banget. Kalau mau nyalain, tinggal nyalain gini. Kalau misalkan kita udah ngantuk, tinggal matiin. Saat ini kita lagi ada di SPBU Sengon untuk isi solar terlebih dahulu. Kayaknya kita belum ngeabadiin eksterior bus ini deh. Ini mumpung lagi nyolar, kita coba foto-foto dulu dari luar ya. Nah, kita sekarang udah berada di luar dan kita bisa lihat eksterior dari bus MJPM yang satu ini. Dia memiliki nickname Sofia, tulisan di atasnya MJPM Private Lounge. Nah, di sini tulisannya agak unik nih teman-teman. Bisa kita lihat MJ20 seat PM. Nah, kalau teman-teman tanya, loh kok tadi kok 18 tapi kok di sini tertulis 20? Nah, jadi untuk bisnis Muryaan itu hampir semuanya atau kayaknya semua deh disediakan 2 kursi tambahan yang kalau misalkan rame itu dijual. Namanya itu CDCB, jadi kursi ekstra 2. Jadi yang di dalam itu isinya 20 tambah 2 di sini berarti 20 sih teman-teman. Warnanya biru gelap, biru dongker kayak gini. Ultimate Ride. Dia menggunakan bodi dari Jetbus 5 MHD apa ya? Atau SHD aku lupa. Nah, itulah pokoknya. Ini kan pakai basisnya itu Hino RK280. Yang mana Hino RK280 ini gak ada suspensi udaranya. Jadi dia pakai per daun. Tapi kita tahu semua MJPM, Muji Jaya, pinter modif. Dia dikasih suspensi sendiri, suspensi udara dengan tipe wide di sini. Jadi ketika aku jalan dari garasi kantor sampai ke sini dengan jalan yang gak rata, ini lumayan stabil teman-teman karena dia suspensinya wide, yang mana suspensi ini mengadopsi model unit-unit premium kayak Mercy 1836, terus Tronton, itu semuanya pakai mode wide dengan pangkon atau dudukan bandana yang ada di sini. Sebenarnya ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Ini buatan MJPM sendiri, gokil. 2049 kita kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah Kudus, Demak, Semarang hingga ke arah Jakarta teman-teman. Marah nih arek-arek sih. Bismillah. Marah nih arek-arek sih lur. Bos. Hah? Entek ya? Terakhir lagi? Ya Allah, Mas, siap. Mas, yuk. Terakhir loh ya Allah. Wah, bener-bener ini bis terakhir teman-teman. Lainnya udah nggak ada, udah di depan. Tapi biasanya MJPM itu berangkatnya terakhir, nyampenya bisa bareng bus yang sejam 2 jam di depannya. Itu udah menjadi apa ya, rahasia umum orang-orang Jepara sih. Jadi kalau misalkan pengen berlama-lama di kampung halaman di Jepara gitu, atau di Kudus atau di Semarang, terus masih bisa ngejar jam absen, pilihannya ya Muji Jaya Putra Mandiri ini. Kita lihat, ini kan malam Senin, seperti apa aksinya nanti malam. Pusat kerajinan Ngabul lagi ya. Pusat industri kreatif Ngabul. Luar biasa Bang Mas Reza dan kawan-kawan nih. Kita mendapatkan restbook ketika kita berangkat dari terminal Jati Kudus.
Coba kita buka isinya ada apa aja ya. Kita dapat menu nasi, nugget, sama saus nih teman-teman. Ini merupakan servis makannya pertama dan kurang lebih sekitar 2 jam lagi kita akan makan lagi di rumah makan Raos Eco yang ada di daerah Gringsing. Oke. Terakhir amit ya. 1. Oke. Matur nuwun. Wes terakhir gimana? Ampun terakhir. Oke. Lapar Mas. Apa bang? Anggap banget ya. Istimewa ya Allah. Wes. Jadi kita tadi dibagiin air mineral berapa nih? 600 ml ya. Ini segini, lalu ada puding dan juga di sini ada snacknya. Snacknya itu sebetulnya minimalis tapi menurutku ya worth it sih karena kan kita tadi dapat makan berat 1 kali. Ada relaksa, ada Gary Salut, ada coklatos, ada good time seperti ini. Relaksanya ada 2. Mantap guys, jos. Nah, infonya habis ini kita langsung menuju ke rumah makan karena nggak ada penumpang Semarang kebetulan. Jadi mulai dari sini Demak ini udah full seat teman-teman. Kita sekarang masuk di gerbang tol Demak jam 22:11. Jam 23.34, setengah 12 kita sekarang sampai di rumah makan Raos Eco. Ini barengan sama banyak banget bus-bus tujuan ke Jakarta. Tapi kalau yang dari sini tuh jam 11 atau jam 12 gini, yang kebanyakan adalah Munji Jaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sebelah sana ada Pandawa, ada Mahardika juga teman-teman. Untuk tempat makannya di sebelah sana, kita ke toilet dulu teman-teman. Tadi kita udah sekalian sholat jamak maghrib dan isya, jadi udah nggak perlu sholat lagi. Kita ke toilet dulu aja. Untuk servis makan di sini tuh ada beberapa macam ya. Di sini ada nasi rames. Ada lontong pecel, nasi goreng, nasi soto, dan di ujung sana ada bakso sapi. Kita coba makan bakso sapi. Karena tadi aku udah makan nasi dan nugget gitu. Jadi kalau mau makan nasi goreng lagi kayaknya terlalu berat lagi deh. Dan ini pun juga udah malam, jadi kita coba makan bakso aja. Di sini sebetulnya kita juga bisa nambah nasi, tapi kayaknya enggak dulu deh. Kenyang nanti kalau tambah nasi. Untuk minumannya di sini ada 1 macam aja, yaitu teh hangat manis, dan kayaknya kita bisa refill deh kalau misalkan kayak kurang gitu. Gelasnya juga agak terlalu gede, gelas ukuran tanggung gini. Dan untuk baksonya ini kita diberi 3 biji aja, sama ada mie-nya, bihun sama mie kuning, dan tadi kita juga dikasih free sambal sama misalkan kurang asin gitu bisa tambahin micin atau tambah garam gitu. Oke, kita sekarang langsung aja makan dan melanjutkan perjalanan kembali. 2356 kita persiapan berangkat kembali menuju ke arah barat teman-teman. Udah mau tutup nih tokonya, rumah makannya. Di situ masih ada M-Trans dan beberapa Munji Jaya. Ada Sungold juga ternyata. Di situ Sungold yang Sweet Kombi pakai sasis Hino RK, bodinya Legacy SR3 Kombi. Mahardika masih ada 2 unit di sini dan kita persiapan berangkat menuju ke Jakarta. Slipernya Munji Jaya berangkat menuju ke Jakarta.
Berangkat Mardika Sud Kombi. Ini kalau nggak salah Mardika X-nya Sembodo deh yang dibeli, dan pernah dia jalan di rute Jakarta Sumatera Barat untuk yang PO Sembodonya. Sekarang Jakarta Sumatera Baratnya Sembodo udah off teman-teman. Sekarang unitnya dibeliin sama Mardika rata-rata, dijalankan di Jakarta Wonogiri, Jakarta Ponorogo mungkin. Padahal Sembodo ini termasuk pelopor sleeper di lintasan Sumatera Barat Jakarta loh. Kita langsung aja masuk, persiapan berangkat. Wah, udah rapi kembali dong. 0004 kita persiapan berangkat dari rumah makan Raos Eco. Jadi di sini berhenti nggak sampai 30 menit harusnya. Jadi langsung berangkat lagi menuju Jakarta dan kita lanjut tidur lagi. Ngomong-ngomong ini AC-nya dingin banget teman-teman. Kalau kita nggak pakai selimut, ini rasanya kayak nggak enak, nggak nyaman banget. Harus pakai ini. Nah, AC-nya benar-benar menusuk nih. Padahal kita bukan yang terakhir, masih ada sleeper merah yang belum berangkat dari rumah makan ini. Oh, kita berangkatnya barengan sama sleeper ini teman-teman. Kayaknya kita gandeng karena dua bus ini adalah dua bus terakhirnya Moji Jaya. Jadi kalau misalkan amit-amit ada apa-apa bisa saling bantu. Saat ini kita lagi macet-macetan di Cikarang teman-teman. Wah, bener-bener reses banget nih asli. Kita udah sampai di Cikarang. Kita memutuskan untuk turun di sini aja 5:30. Ya. Yuk. Kita udah sampai di Cikarang teman-teman. Seharusnya kurang lebih 30 menit ya kalau udah sampai, cuman tadi jalanan macet terus ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah udah bisa ditangani. Kalau misalkan nggak ada kendala dan nggak macet tadi, mungkin jam 5 udah nyampe sini. 5 pas, sekarang jam 5:30. Jadi kalau misalkan kalian kerja di Jakarta, harusnya masih bisa kekejar. Dan di belakang masih banyak bus-bus yang baru nurunin penumpang. Itu dia video perjalananku nyobain kelas terbarunya Moji Jaya dengan nickname Sofia. Itu merupakan private lounge atau semi compartment, cuma 18 seat aja dari Moji Jaya Putra Mandiri. Pasti kalau Moji Jaya itu berangkat belakangan, nyampainya bisa nyusul yang depan yang jalan 1 jam 2 jam di depannya. Benar-benar gokil, worth it, dan semoga aja bisa menjadi referensi kalian bepergian dari Jakarta menuju ke Kudus, Semarang, Demak hingga ke Jepara dan sekitarnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Bye bye.